Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Duduklah Jika Lelah. Duduklah jika lelah. Firman Tuhan terambil dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan memberikan batasan-batasan dalam kehidupan manusia. Sebelum kami mencapai batasan, maka berjuanglah untuk mencapai batas. Namun Tuhan pun mengajarkan kami agar tidak melewati batas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan tadi bahwa Tuhan mengajarkan kami dua hal. Yang pertama adalah berjuanglah sampai batas yang Tuhan izinkan, dan berhentilah jangan sampai melewati batas. Dengan demikian sahabat perjalanan, tema renungan kita dengan judul Duduklah Jika Lelah. Statementnya adalah duduklah jika lelah. Tapi kalau duduk terus sebelum berlelah-lelah, sebelum berjuang, sebelum melakukan yang terbaik, tentu jangan duduk. Jangan beristirahat sebelum bekerja. Jangan tidur sebelum melakukan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita batasan-batasan. Secara usia Allah memberikan batasan. Di zaman terdahulu, Adam bisa berumur 900 lebih, kemudian menurun 130 tahun dalam pasal yang berikut dalam kitab Kejadian. Dalam Mazmur 70 sampai kemudian paling kuat 80 tahun. Ada batasan-batasan kita. Seseorang yang sekuat-kuatnya pun, ini udah yang paling luar biasa, mampu mengangkat beban sampai 6-7 kali lipat daripada berat badannya. Pelari yang terhebat, Usain Bolt, mampu berlari dalam 1 detik 9,4 meter. Ingatan yang terkuat yang paling bisa dilakukan oleh manusia adalah 1 juta gigabyte. Manusia mampu melihat 1 juta warna. Dan yang cukup menarik salah satunya adalah manusia pada dasarnya hanya mampu berteman secara efektif hanya paling batas 150 orang. Kita tahu dengan jelas di media sosial bisa mencapai 5.000 orang kalau kita bisa membuka media sosial tertentu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manusia hanya mampu menyelam paling dalam hanya 214 meter. Lebih dari itu akan terjadi kecelakaan yang merusak tubuh kita. Orang yang terkuat mampu tanpa makan selama 36 hari, tanpa tidur selama 11 hari. Itu adalah batasan-batasan dari manusia yang punya kemampuan yang melebihi daripada yang lain. Namun batasan itu tidak boleh dilanggar. Tatkala dilanggar, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam tubuh manusia, dan kemudian bahkan bisa menghentikan semua kegiatan yang ada. Allah mengajarkan dalam kehidupan, kita perlu berjuang sampai batas tertentu. Bagi yang belum berjuang sampai batas, maka berjuanglah. Namun tatkala kita sudah mengerjakan yang terbaik sampai batasan tertentu, maka firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada aspek teologis di sini ada orang berbeban berat karena masalah dosa. Namun juga ada aspek realistis bahwa manusia punya keterbatasan di dalam segala hal. Kita tidak dipanggil menjadi seorang savior, menjadi juru selamat yang menyelamatkan semua orang, yang berbuat apapun yang terbaik buat semua orang, betul. Namun Alkitab mengajarkan kalau engkau punya 1 talenta, kembangkan jadi 2. Kalau engkau punya 2, kembangkan sampai jadi 4. Kalau 5, kembangkan sampai kemudian menjadi 10. Lebih dari itu. Kita dianjurkan oleh Allah untuk bisa menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus dengan baik. Khususnya tentunya renungan sahabat perjalanan ini bagi mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk mengerjakan tanggung jawab hidupmu.
Mungkin untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk orang yang kau cintai. Atau engkau menjabat jabatan tertentu sebagai pengusaha, sebagai kepala bidang, atau bertanggung jawab di dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Maka biarlah kita punya sebuah keseimbangan dalam hidup. Duduklah jika engkau lelah. Istirahatlah jika engkau butuh untuk istirahat. Makanlah jika engkau sedang membutuhkan makanan. Allah memberikan kepada kita sebuah prinsip keseimbangan hidup. Dalam mengasihi pun Allah memberikan sebuah perintah keseimbangan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Allah mengajarkan segitiga kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama, Allah pun mengajarkan untuk mengasihi diri sendiri. Orang yang terlalu mengasihi diri sendiri, dia sulit untuk berbagi mengasihi orang lain. Orang yang sangat mengasihi Allah, maka orang tersebut juga tahu melakukan bagaimana menunjukkan tindakan kasih pun secara berimbang. Melakukan bagian kita. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah menganjurkan dua hal dalam hidup, yaitu lakukanlah pekerjaan yang baik semampu yang kita bisa, semampu yang kita sanggup melakukan. Namun di atas semuanya itu jangan kemudian melebihi batasan, karena melebihi batasan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hidup. Orang yang 11 hari kemudian tidak tidur, seseorang yang kita lihat di dalam pencapaian yang luar biasa dalam hidup manusia, dia akan mengalami gangguan emosional. Dia menjadi pemarah, dan tentunya gangguan emosional pun diikuti oleh gangguan daripada tubuh yang menurun. Tatkala organ tubuh tidak berfungsi dengan baik, timbul kecemasan, kekhawatiran, amarah, kemudian tindakan-tindakan yang lain yang tidak seimbang. Pada akhirnya ketidakseimbangan akan menimbulkan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik yang tidak seimbang belum mencapai batas sudah berhenti, atau yang sudah mencapai batas namun terus berjuang mati-matian. Sahabat seperjalanan, Allah memberikan kepada kita perintah untuk mengerjakan bagian kita. Jangan tidak dikerjakan, jangan juga berlebihan. Karena sewaktu berlebihan pun Allah mengingatkan kepada kita. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, kalau engkau sedang letih dan lesu, berbeban berat, datanglah kepada Kristus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Istirahat adalah bagian yang penting dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu luar biasa. Allah yang tidak butuh istirahat pun, setelah ciptaan yang dibuat oleh Tuhan selama 6 hari, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Sahabat seperjalanan, lakukanlah bagianmu sebaik-baiknya. Kalau engkau sudah melakukannya, maka banyaklah berdoa. Apa yang belum dikerjakan, biarlah engkau menyerahkan kepada Allah, karena engkau sudah mengerjakan semua yang terbaik. Tidak perlu rasa bersalah yang berlebihan, karena Tuhan meminta kita mengerjakan bagian kita sampai batas yang Tuhan tentukan, dan Tuhan tidak meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang melebihi batas. Secara proporsional, secara berimbang, maka akan sehat jiwamu, sehat juga fisikmu, sehat juga spiritualmu. Di dalam kasih Tuhan mengajarkan juga secara seimbang. Orang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama belajar juga untuk mengasihi diri sendiri secara benar. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang yang duduklah jika engkau sedang lelah. Beristirahatlah kalau itu adalah hakmu untuk beristirahat. Kalau ada problem dan masalah, berdoalah kepada Allah. Allah akan menolong engkau untuk memecahkan masalah yang sedang engkau hadapi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah untuk menolong kami. Hidup kami dipanggil seimbang, sekalipun kami dipanggil mengerjakan yang sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.